Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai. Pernahkah kamu merasa tidak cukup baik untuk dicintai? Mungkin kamu pernah merasakan keraguan yang dalam karena merasa kurang sempurna, entah itu dari penampilan fisik, pencapaian karir, cara kamu berkomunikasi, atau bahkan bagaimana kamu mengekspresikan dirimu kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir bahwa sebelum kamu bisa mendapatkan cinta yang tulus, kamu harus mengubah diri sepenuhnya menjadi versi terbaik atau bahkan sempurna dari dirimu sendiri. Rasanya seperti sebuah beban berat yang harus dipikul, yang kadang membuatmu merasa lelah, putus asa, dan kehilangan rasa percaya diri. Jika kamu pernah berpikir seperti itu, percayalah, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran bahwa cinta hanya datang setelah kita memenuhi standar tertentu, standar yang seringkali ditentukan oleh pandangan orang lain, media sosial, atau bahkan suara hati kita sendiri yang terlalu keras menghakimi. Namun ada sebuah kebenaran mendalam yang jarang kita sadari. Cinta sejati tidaklah tentang kesempurnaan, melainkan tentang menerima siapa kita sebenarnya dengan segala kekurangan, keunikan, dan cerita hidup kita. Cinta itu hadir ketika kita berhenti mencari persetujuan dari luar dan mulai mencintai diri sendiri apa adanya. Di video ini, kita akan menjelajahi 7 cara penting yang dapat membantu kamu memahami dan meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu sudah layak dicintai, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu adalah kamu. Kita akan membahas bagaimana kamu bisa membebaskan diri dari tekanan menjadi sempurna, mulai menerima diri dengan kelemahan dan kelebihan, serta membangun hubungan yang sehat dan tulus berdasarkan penerimaan, bukan penilaian. Jadi, tetap bersama kami dan temukan bagaimana kamu bisa melangkah keluar dari bayang-bayang keraguan dan mulai membuka hati untuk cinta yang sebenarnya. Bagian pertama, terima diri dengan semua kekuranganmu. Menerima diri sendiri bukan berarti kamu harus merasa puas dengan segala kekurangan atau berhenti berusaha menjadi lebih baik. Namun yang terpenting adalah kamu menyadari bahwa kamu adalah manusia yang utuh dan berharga, bukan sosok yang harus sempurna dulu baru bisa dicintai. Terlalu banyak orang yang terjebak dalam perangkap ketidaksempurnaan hingga akhirnya menolak diri sendiri, merasa rendah, dan sulit membuka hati untuk cinta. Padahal, saat kamu mampu menerima dirimu apa adanya, kamu menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat, jujur, dan penuh kasih sayang. Menerima diri berarti kamu memberi ruang untuk segala sisi dirimu, baik kelebihan maupun kekurangan. Kamu belajar melihat kelemahan sebagai bagian dari cerita hidupmu yang membuatmu unik dan manusiawi. Misalnya, kamu mungkin punya kebiasaan berbicara terlalu cepat karena rasa gugup, atau kamu cenderung ragu-ragu saat bertemu orang baru. Daripada berusaha keras menyembunyikan atau menekan kebiasaan itu, kamu mulai menerima bahwa itulah bagian dari siapa kamu. Kamu bisa mulai melatih diri secara bertahap, tapi tanpa menghakimi diri sendiri karena hal itu. Dengan menerima, kamu justru memberi sinyal pada dirimu dan orang lain bahwa kamu nyaman dengan diri sendiri, dan itulah daya tarik yang sesungguhnya. Contoh lain yang lebih spesifik, mungkin kamu belum mencapai puncak karir yang diimpikan, atau kamu merasa posisimu di kehidupan sosial belum seperti yang diharapkan. Namun, kamu adalah sosok yang tulus, bekerja keras, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kamu jalani. Misalnya kamu bekerja sebagai asisten di sebuah perusahaan kecil, tapi kamu selalu datang lebih awal, membantu rekan kerja, dan menunjukkan integritas dalam tugas-tugasmu. Atau kamu aktif dalam komunitas sosial meski merasa belum cukup percaya diri berbicara di depan umum. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa nilai dan kualitasmu bukan diukur dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran dan usaha yang kamu berikan. Ini adalah alasan kuat mengapa kamu layak dicintai, karena kamu nyata dan berusaha menjadi versi terbaik dirimu, bukan versi sempurna yang tak pernah ada. Bagian kedua, cinta sejati tidak bergantung pada kesempurnaan. Banyak dari kita seringkali salah kaprah tentang cinta, menganggap bahwa kita harus menjadi sempurna dulu agar layak dicintai. Padahal dalam kenyataannya, cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan, melainkan menerima seseorang apa adanya lengkap dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Ketika kamu memahami ini, kamu bisa mulai menghapus rasa takut dan ragu yang selama ini membuatmu merasa kurang. Cinta yang tulus justru tumbuh dari pengertian dan penerimaan, bukan dari standar tinggi yang tak realistis. Memiliki standar itu penting, tapi kalau standar itu membuatmu merasa tidak pernah cukup, itu malah jadi penghalang. Cinta bukan tentang mencari pasangan yang sempurna atau menjadi pribadi yang sempurna, melainkan bagaimana kamu dan pasangan bisa saling menerima, mendukung, dan tumbuh bersama. Misalnya dalam sebuah hubungan, pasanganmu mungkin punya kebiasaan yang mengganggu, seperti sering lupa ulang tahunmu atau kurang perhatian. Namun jika kamu benar-benar mencintai, kamu belajar untuk menerima hal itu, fokus pada sisi baiknya, dan berkomunikasi dengan cara yang dewasa. Contoh lain, mungkin kamu merasa fisikmu tidak ideal. Mungkin kamu merasa kurang percaya diri dengan bentuk tubuhmu atau wajahmu. Tapi orang yang benar mencintaimu
akan melihat keindahan di balik ketidaksempurnaan itu, karena cinta melihat jauh ke dalam hati, bukan hanya tampilan luar. Contoh spesifik pertama, seorang wanita bernama Rina merasa cemas karena kulitnya berjerawat dan sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang terlihat sempurna di media sosial. Namun ketika ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya, pria itu justru menyukai kejujuran dan ketulusan Rina. Ia menerima semua kekurangan Rina, bahkan membantu memberi semangat untuk terus merawat diri tanpa tekanan. Ini membuktikan bahwa cinta sejati datang dari penerimaan, bukan dari penilaian. Contoh kedua, seorang pria bernama Andi sering merasa insecure karena tidak punya pekerjaan bergengsi dan pendapatan besar seperti teman-temannya. Namun pasangan Andi menghargai kerja keras dan kejujurannya, serta komitmennya untuk terus belajar dan berkembang. Dengan dukungan ini, Andi merasa dicintai bukan karena statusnya, tapi karena dia dihargai sebagai pribadi yang terus berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah bentuk cinta yang realistis dan penuh makna. Bagian ketiga, fokus pada kebaikan dan perkembangan, bukan kekurangan. Daripada terus-menerus mengkritik diri karena merasa belum cukup, alihkan perhatianmu pada kebaikan yang sudah kamu miliki dan langkah-langkah yang sedang kamu ambil untuk berkembang. Banyak orang mengira cinta hanya datang kepada mereka yang sudah jadi, yang sudah sukses, percaya diri, atau memenuhi standar tertentu. Padahal kenyataannya, orang yang tulus mencintai akan menghargai perjalananmu, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika kamu mulai melihat usahamu, meskipun kecil, sebagai bentuk kasih sayang terhadap dirimu sendiri, kamu juga mulai membentuk aura positif yang bisa dirasakan orang lain. Kamu tidak perlu menunggu jadi versi sempurna untuk dicintai. Justru, kejujuran dalam menerima diri dan ketulusan untuk terus berkembang adalah kualitas yang membuatmu semakin menarik dan layak dicintai. Salah satu contoh sederhana adalah ketika seseorang merasa canggung saat berbicara di lingkungan sosial dan sering gugup saat harus mengungkapkan pikiran. Namun daripada menghindar, ia mulai belajar mendengarkan dengan lebih aktif, menata pikirannya sebelum berbicara, dan melatih dirinya dengan pelan-pelan ikut diskusi kecil. Meski belum sepenuhnya lancar, orang-orang mulai menghargai usahanya dan merasakan ketulusannya. Rasa hormat dan kehangatan yang ia bangun justru menjadi daya tarik utama, bukan kepandaiannya berbicara. Contoh lainnya bisa dilihat pada seseorang yang merasa minder karena penampilan fisiknya tidak sesuai dengan standar kecantikan atau ketampanan di media sosial. Tapi alih-alih terus membandingkan diri, ia mulai fokus merawat diri secara sehat, tidur cukup, menjaga kebersihan, makan bergizi, dan berpakaian yang membuat nyaman. Meskipun tidak berubah drastis, orang-orang mulai melihat pancaran percaya dirinya, bukan sekedar penampilan fisik. Kepercayaan diri yang tumbuh dari penerimaan diri menjadi magnet yang kuat, lebih dari sekedar penampilan luar. Bagian keempat, hargai perasaan dan batasanmu. Salah satu bentuk cinta paling sehat dimulai dari keberanian untuk menghargai perasaan dan batasanmu sendiri. Kamu tidak perlu mengorbankan kenyamanan, kesehatan mental, atau nilai-nilai pribadimu hanya demi diterima oleh seseorang. Orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan meminta kamu untuk mengecilkan diri, pura-pura kuat, atau terus mengalah demi mereka. Mereka akan menghargai ketika kamu jujur dan tahu kapan harus berkata cukup. Banyak orang merasa harus selalu tersedia, selalu ceria, dan selalu mengerti demi bisa diterima. Padahal, menjaga batas bukan berarti kamu menolak cinta. Justru itu cara kamu menjaga versi terbaik dirimu agar siap menerima dan memberi cinta yang sehat. Menghormati perasaanmu sendiri adalah bentuk cinta pertama yang wajib kamu miliki sebelum mencari itu dari orang lain. Misalnya, ketika kamu merasa lelah secara emosional setelah minggu yang berat di kantor dan seseorang mengajak bertemu atau ngobrol panjang di malam hari, kamu bisa memilih berkata jujur, "Aku butuh waktu untuk istirahat malam ini." Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu batasmu. Orang yang tulus akan mengerti dan menghargai itu. Mereka tidak akan menilai kasih sayang dari seberapa sering kamu berkata iya. Atau saat kamu sudah membangun hubungan baru dan pasanganmu mulai bertanya tentang masa lalu yang cukup menyakitkan, kamu memilih untuk terbuka perlahan. Kamu berkata, "Aku belum siap bercerita terlalu dalam, tapi aku akan cerita saat aku merasa aman." Kalimat seperti itu bukan tanda kamu menutup diri, tapi kamu sedang melindungi luka yang masih sembuh. Saat kamu bisa membicarakan hal-hal sensitif dengan jujur dan tetap menjaga kesehatan emosionalmu, kamu tidak hanya menunjukkan keberanian, tapi juga menciptakan ruang bagi cinta yang lebih dewasa. Bagian kelima, jangan biarkan standar sosial menentukan nilaimu. Tekanan sosial adalah salah satu jebakan paling halus yang bisa membuat kita merasa tidak cukup. Di era digital ini, kita begitu mudah membandingkan diri dengan orang lain, dari penampilan, karir,
pasangan, gaya hidup, sampai jumlah likes di media sosial. Akibatnya, banyak orang merasa harus menjadi versi sempurna agar dianggap layak dicintai. Padahal, standar itu seringkali dibentuk oleh ilusi, bukan realitas. Kamu tidak perlu ikut-ikutan standar yang terus berubah hanya demi merasa berharga. Nilaimu tidak bisa ditentukan oleh filter kamera, label pekerjaan, atau jumlah pengikut. Nilaimu ada pada caramu memperlakukan diri sendiri, bagaimana kamu bertumbuh, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ketika kamu terlalu sibuk mengejar validasi dari luar, kamu bisa kehilangan koneksi dengan siapa dirimu sebenarnya. Justru dengan menerima bahwa kamu tidak harus memenuhi standar siapapun, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk dicintai secara utuh, bukan hanya versi yang dipoles. Misalnya, kamu tidak harus memaksakan diri membeli pakaian bermerek atau ikut tren hanya untuk terlihat menarik di media sosial. Seseorang yang mencintai kamu karena gayamu yang nyaman, unik, dan sesuai kepribadianmu akan jauh lebih tulus daripada yang menyukai versi palsu hanya karena gaya hidupmu terlihat mewah. Bukankah lebih baik dicintai karena apa adanya kamu, bukan karena topeng yang kamu pakai? Atau ketika kamu merasa rendah diri karena teman-teman sebayamu sudah bekerja di perusahaan besar atau punya bisnis sendiri, ingatlah bahwa pekerjaan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai manusia. Justru semangatmu untuk bekerja jujur, belajar terus, dan bersikap baik kepada orang lain, itulah nilai yang sesungguhnya. Cinta yang sehat tidak memilih berdasarkan status sosial, tapi pada bagaimana kamu memperlakukan dunia dan dirimu sendiri. Bagian keenam, ingat, cinta yang sehat itu membebaskan. Cinta yang sehat tidak mengekang, tidak menuntut kesempurnaan, dan tidak membuatmu merasa harus berubah jadi orang lain. Justru sebaliknya, cinta yang benar-benar tulus akan menciptakan ruang aman di mana kamu bisa jadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Ia tidak menuntut kamu selalu tampil kuat, tidak pernah salah, atau selalu menyenangkan. Cinta yang seperti ini memberi kelegaan, bukan tekanan. Kamu merasa dimengerti, bukan dituntut, diterima, bukan diatur. Kamu tahu itu cinta yang membebaskan ketika kamu bisa menangis tanpa takut dianggap lemah, atau bercerita tentang ketakutanmu tanpa merasa bodoh. Seperti saat kamu punya pasangan yang tidak menyuruhmu mengubah tubuhmu agar lebih ideal, tapi justru bilang bahwa kamu cantik atau tampan dengan caramu sendiri. Atau saat kamu berbagi cita-cita yang terasa besar dan belum tercapai, tapi orang itu malah bilang, "Aku percaya kamu bisa," bukan meremehkan atau menyuruhmu lebih realistis. Begitu juga dalam pertemanan, kamu tahu hubungan itu sehat ketika kamu bisa melewati masa sulit tanpa merasa harus menyembunyikan semuanya demi terlihat baik-baik saja. Seperti ketika kamu sedang berada di titik lelah dan temanmu tidak memaksamu untuk tetap ceria, tapi justru datang dan menemani dalam diam. Atau ketika kamu membuat kesalahan dan mengakui itu, namun mereka tetap memilih bertahan dan melihat siapa kamu sebenarnya, bukan hanya dari kesalahan sesaat. Cinta yang membebaskan bukan berarti tanpa batas, tapi ia memberi cukup ruang agar dua orang bisa tumbuh bersama tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Ketika kamu tidak lagi merasa harus berpura-pura atau menyesuaikan diri secara berlebihan hanya agar disukai, disitulah cinta sejati mulai hidup. Dan kamu layak mendapat cinta yang seperti itu. Bukan cinta yang mengurung, tapi yang merangkul. Bagian ketujuh, yaitu cintai diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kamu mencari cinta dari orang lain, penting untuk bertanya, apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri bukan berarti egois atau narsis, tapi tentang mengakui bahwa kamu layak dihargai, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik, termasuk oleh dirimu sendiri. Saat kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam, menerima kekurangan dan menghargai setiap usaha yang kamu lakukan, kamu sedang membangun pondasi untuk cinta yang lebih sehat. Karena kalau kamu sendiri merasa tidak layak dicintai, maka kamu akan mudah menerima hubungan yang merendahkan atau bahkan menyakitkan, karena kamu pikir itu satu-satunya yang pantas kamu dapatkan. Kamu mulai mencintai diri sendiri ketika kamu berhenti berkata kasar pada dirimu setiap kali gagal, dan mulai mengganti kalimat seperti "aku bodoh" menjadi "aku sedang belajar". Ketika kamu memilih untuk tidur cukup, makan makanan bergizi, dan memberi ruang bagi diri untuk istirahat, itu juga bentuk cinta yang nyata. Dan saat kamu mulai menjauhi orang-orang yang selalu membuatmu merasa kecil dan lebih sering berkumpul dengan mereka yang mendorongmu tumbuh, kamu sedang mengatakan pada dirimu, "Aku berharga dan pantas diperlakukan lebih baik".
Ada juga momen-momen kecil yang mencerminkan cinta diri, seperti ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain di media sosial dan mulai fokus pada proses dan kebahagiaanmu sendiri. Atau ketika kamu menghabiskan waktu sendirian, bukan karena kesepian, tapi karena kamu menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri. Hal-hal sederhana seperti ini akan membentuk rasa damai dan percaya diri yang pada akhirnya membuatmu lebih terbuka terhadap cinta dari orang lain, bukan karena kamu merasa kekurangan, tapi karena kamu sudah utuh. Cinta sejati dari orang lain akan lebih mudah hadir saat kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sadar bahwa ketidaksempurnaanmu bukan alasan untuk tidak dicintai oleh siapapun, termasuk dirimu sendiri. Sebagai penutup, kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai, karena cinta sejati lahir dari penerimaan, pengertian, dan kejujuran. Kalau kamu pernah merasa minder atau ragu akan hal ini, coba ingat lagi bahwa kamu berharga apa adanya. Yuk, bagikan cerita atau pengalamanmu tentang bagaimana kamu belajar mencintai diri sendiri dan menerima cinta di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi orang lain yang butuh semangat juga.